Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ada 4 macam. Yang pertama ada menyimak, yang kedua ada berbicara, yang ketiga ada membaca, yang keempat ada menulis. Di sini saya akan menjelaskan di bagian menyimak saja. Nah, ini saya akan menjelaskan dari pengertiannya, tujuan, jenis-jenisnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Memasuki materi yang pertama yaitu dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih menyimak itu, teman-teman? Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai oleh manusia sebelum menguasai keterampilan berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak adalah aktivitas mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang diucapkan atau dibaca oleh pembicara, serta memahami dan menangkap pesan, makna yang terkandung di dalamnya. Proses ini melibatkan pendengaran, pengenalan, dan interpretasi simbol-simbol lisan. Nah, tujuan dari pembelajaran menyimak ini ialah memperkaya kosakata anak sehingga membantu anak ketika belajar membaca dan menulis. Oke, lebih jelasnya tujuan menyimak itu ada beberapa. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Nah, ini adalah agar anak dapat memperoleh pengetahuan atau informasi dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua ada menyimak untuk menikmati. Ini berfokus pada pengalaman menikmati materi yang disampaikan, terutama dalam konteks seni seperti musik, puisi, atau pertunjukan lainnya. Yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi. Nah, dalam tujuan ini, seseorang menyimak untuk menilai isi atau kualitas dari apa yang didengarnya, seperti menilai apakah itu baik atau buruk, logis atau tidak, dan sebagainya. Yang keempat, ada menyimak untuk mengapresiasi. Nah, ini berfokus pada kemampuan untuk menikmati dan menghargai isi yang disimak, seperti dalam pembacaan berita dan diskusi. Yang kelima, ada menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Nah, seseorang menyimak dengan tujuan untuk dapat mengkomunikasikan gagasan, ide, atau perasaan secara lancar dan tepat kepada orang lain. Yang keenam, ada menyimak untuk membedakan bunyi. Ini adalah untuk membantu seseorang membedakan bunyi yang memiliki arti atau tidak, seperti saat belajar bahasa asing dan mendengarkan pembicara asli atau native speaker. Yang ketujuh, ada menyimak untuk memecahkan masalah. Nah, dalam tujuan ini, seseorang menyimak dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau ide-ide yang dapat membantu memecahkan masalah secara kreatif dan analitis. Yang kedelapan, menyimak untuk meyakinkan. Tujuan menyimak ini adalah untuk meyakinkan terhadap suatu masalah atau pendapat yang sebelumnya diragukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis menyimak. Ada menyimak ekstensif, yaitu mendengarkan secara umum dan bebas tanpa bimbingan langsung, biasanya dari sumber seperti rekaman, siaran radio, atau televisi. Yang kedua ada menyimak intensif, yaitu mendengarkan dengan fokus dan terkontrol, biasanya untuk memahami elemen bahasa atau pesan tertentu dalam pengajaran. Yang ketiga ada menyimak sosial, yaitu mendengarkan dalam situasi sosial untuk memberi respons yang tepat dan mengikuti percakapan dengan perhatian yang wajar. Yang keempat ada menyimak sekunder. Ini adalah mendengarkan secara kebetulan atau sambil melakukan aktivitas lain seperti mendengarkan musik saat menulis atau bekerja. Dan kelima, menyimak estetik, yaitu mendengarkan untuk menikmati dan menghargai seni seperti mendengarkan musik, puisi, atau cerita yang dibacakan. Yang selanjutnya ada menyimak kritis, yaitu mendengarkan secara analitis untuk mengevaluasi keaslian atau kebenaran informasi yang disampaikan. Yang selanjutnya ada menyimak konsentratif, yaitu mendengarkan dengan fokus penuh untuk mengikuti instruksi atau memahami fakta dan ide yang penting. Yang selanjutnya ada menyimak kreatif, mendengarkan untuk merangsang imajinasi dan kreativitas, seperti merespons suara atau gambar yang didengar. Yang selanjutnya yaitu menyimak interogatif, yaitu mendengarkan dengan konsentrasi tinggi untuk memperoleh informasi spesifik melalui pertanyaan.
Yang selanjutnya ada menyimak penyelidikan, yaitu mendengarkan untuk menemukan informasi baru atau menarik dalam topik tertentu. Yang selanjutnya ada menyimak pasif, yaitu mendengarkan tanpa usaha sadar seperti orang yang menyerap bahasa asing secara alami melalui lingkungan. Dan ada menyimak selektif, yaitu mendengarkan dengan memilih informasi penting dan relevan. Oke, yang terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kemampuan menyimak. Yang pertama ada faktor keterbatasan sarana, mencakup kurangnya buku dan alat bantu pembelajaran yang memadai serta kondisi ruang belajar yang kurang mendukung. Dan kurangnya fasilitas seperti laboratorium bahasa di sekolah juga mempengaruhi proses pengajaran menyimak. Yang kedua ada faktor kebahasaan, seperti mengenali bunyi dalam bahasa meliputi berbagai tingkatan mulai dari fonologi atau bunyi dasar, kata, kalimat, hingga keseluruhan wacanan atau teks. Agar bisa memahami apa yang didengar, murid perlu dapat menangkap, mengingat, dan memahami isi pembicaraan. Selain itu, mereka juga mungkin kesulitan memahami tanda baca serta elemen yang lainnya seperti tekanan suara, aksen, jeda, dan intonasi, terutama ketika belajar bahasa asing. Yang ketiga ada faktor biologis, seperti gangguan pada pendengaran yang disebabkan oleh kelainan organ pendengarannya, itu akan mengalami kesulitan dalam menyimak dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu memperhatikan kondisi fisik peserta didik seperti dengan menempatkan peserta didik tersebut yang pendengarannya kurang tajam di sebelah bangku depan agar mereka mudah mendengarkannya. Yang keempat yaitu ada faktor lingkungan. Lingkungan tempat sekolah berada juga mempengaruhi efektivitas pengajaran menyimak. Jika lingkungan sekolah tersebut atau kelas bising karena suara kendaraan lalu lintas atau kegaduhan lainnya, pengajaran menyimak akan terhambat. Sebaliknya, suasana yang tenang dan kondusif akan sangat mendukung hasil yang lebih baik dalam pengajaran menyimak. Yang kelima itu ada faktor guru. Nah, guru yang memiliki penampilan yang menyenangkan, terampil, dan menyajikan materi, dan menguasai bahan ajar akan lebih berhasil dalam mengajarkan keterampilan menyimak dibandingkan dengan guru yang tidak memiliki kualitas tersebut. Yang keenam, faktor metodologis, yaitu hampir sama dengan guru tadi. Guru yang kurang menguasai metode pengajaran yang digunakan cenderung kurang berhasil dalam pengajaran menyimak. Selain itu, guru yang hanya menggunakan satu metode pengajaran juga akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal dibandingkan dengan guru yang menguasai berbagai metode pengajaran menyimak yang lebih efektif. Yang ketujuh ada faktor kurikulum. Nah, kurikulum yang disusun dengan baik dan jelas sangat membantu guru dalam pengajaran menyimak. Materi yang disampaikan akan terorganisir dengan baik, tidak terlalu rumit, dan akan memudahkan proses pengajaran. Selain itu, tingkat kesulitan bahan ajar dalam kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan murid, baik dari sisi kebahasaan maupun psikolog mereka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang menyimak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.